San, ngapain San sendirian? Dija lagi baca Blix. Emangnya kenapa, Brik? Tahu heboh banget, katanya Indo pengen masuk. Emang apa sih? Aduh, aku sih nggak tahu, cuma mau ikut aku nggak? Aku ada temen yang tahu. Mau? Kay, Sof, Hai. nih aku bawa temen nih. Halo. Kenalin, aku Basan. Halo Jasa. Hai Jasa, kenapa? Gimana? Jadi tuh kita tuh habis ngobrol tadi dan kita penasaran banget sama organisasi internasional berbasis ekonomi, apalagi BRICS. Oh gitu. Terus gimana? Ya gitu, sebenarnya apa sih tuh Blix? Oh, kamu penasaran sebenarnya bisnis itu apa? Iya. Aku penasaran. Aku punya video yang bisa ngejelasin ke kalian soal BRICS. Videonya lengkap banget loh. Ini dia. BRICS adalah singkatan dari 5 negara berkembang besar yang memiliki pengaruh ekonomi dan politik global yang secara signifikan. Anggota BRICS terdiri dari Brazil, Rusia, China, India, dan Afrika Selatan. Kelima negara ini bekerja dalam berbagai bidang seperti perdagangan, pembangunan, dan kerjasama internasional. Tujuan utama BRICS adalah menciptakan alternatif terhadap dominasi ekonomi dan politik dari negara-negara maju seperti yang ada di kelompok G7. BRICS seringkali mendorong reformasi dalam lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF yang didominasi oleh negara-negara barat. BRICS memiliki kelebihan pada sektor ekonomi, yaitu negara-negara anggota BRICS mewakili lebih dari 40% populasi dunia dan sekitar 25% dari produk domestik bruto global. Hal ini memberikan BRICS pengaruh besar dalam ekonomi global, terutama dalam mendorong kebijakan yang lebih adil untuk negara berkembang. Lalu pada sektor infrastruktur dan pembangunan, BRICS juga memiliki keuntungan, yaitu dengan adanya NDB atau New Development Bank. BRICS memberikan pembiayaan yang lebih mudah diakses oleh negara-negara berkembang untuk proyek-proyek infrastruktur seperti jalan, energi, dan pembangunan sosial. Ini dapat mempercepat pembangunan di negara-negara anggota dan negara-negara berkembang lainnya. Lalu terdapat keuntungan pada sektor teknologi dan inovasi. Beberapa negara anggota BRICS seperti China dan India sangat kuat di bidang teknologi dan inovasi. Kerjasama antar negara-negara ini dapat menghasilkan kemajuan di sektor teknologi seperti kecerdasan buatan, energi terbarukan, dan teknologi informasi yang dapat membantu negara-negara anggota meningkatkan daya saing global. Begitu. Jadi BRICS tuh organisasi internasional yang lumayan gede ya. Iya, berarti kalau gitu selain BRICS ada organisasi internasional berbasis ekonomi apa lagi ya? Nah iya, selain BRICS ternyata tuh banyak banget loh organisasi-organisasi internasional di bidang ekonomi. Contohnya, Organisasi internasional dalam sektor ekonomi adalah lembaga yang dibentuk oleh negara-negara untuk mengatur dan memfasilitasi kerjasama ekonomi antar negara di tingkat global ataupun regional. Organisasi ini berfokus pada aspek ekonomi seperti perdagangan internasional, investasi, pembangunan ekonomi, stabilitas keuangan, dan pengurangan kemiskinan. Tujuan utama dari organisasi-organisasi ini adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih terkoordinasi, adil, dan saling menguntungkan negara-negara anggotanya. Peran organisasi internasional yaitu guna meningkatkan kerjasama internasional. Organisasi internasional berfungsi sebagai wadah bagi negara-negara untuk berkoordinasi, bernegosiasi, dan bekerja sama dalam menghadapi isu-isu global seperti perdagangan, perubahan iklim, keamanan internasional, dan pembangunan sosial ekonomi. Contohnya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang mengorganisir berbagai upaya diplomatik untuk perdamaian dan pembangunan, memfasilitasi perdagangan internasional. Organisasi internasional seperti World Trade Organization atau WTO mengatur aturan perdagangan global, mengurangi hambatan perdagangan, dan menyelesaikan perselisihan antar negara dalam masalah perdagangan. Ini membantu memperlancar perdagangan antar negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi dunia. Memberikan bantuan kemanusiaan dan pembangunan. Organisasi internasional seperti World Bank, International Monetary Fund atau IMF, dan UNICEF berperan dengan memberikan bantuan finansial secara teknis dan sumber daya untuk mendukung negara-negara berkembang dan negara-negara yang terkena bencana alam atau krisis manusia. Ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup.
Terdapat contoh organisasi internasional dalam sektor ekonomi seperti G20. G20 merupakan organisasi internasional dan forum internasional yang terdiri dari 19 negara besar dan Uni Eropa, yang bersama-sama mewakili sekitar 85% dari PDB global dan 75% dari perdagangan internasional. G20 berperan penting dalam membahas isu-isu ekonomi global, stabilitas keuangan, dan tantangan ekonomi lainnya yang dihadapi dunia anggota G20. Anggota G20 tersendiri terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Oh gitu. Jadi emang banyak banget ya ragam organisasi internasional berbasis ekonomi. Tapi efektif nggak sih sebenarnya, kayak ada nggak sih manfaatnya? Efektif dong, contohnya ada APEC. Dengan bergabungnya Indonesia ke APEC itu bisa menjadi wadah yang bagus untuk negara-negara berkembang kayak kita. Nah, APEC itu punya tujuan untuk mempromosikan perdagangan bebas, investasi, dan juga mempromosikan kerjasama di bidang ekonomi. Contohnya seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan SDM, ada yang juga transfer teknologi dan juga transfer knowledge untuk negara-negara berkembang kayak kita. Nah, APEC bisa menjadi wadah yang bagus untuk menangani permasalahan ekonomi yang sekiranya dapat mempengaruhi ekonomi di negara-negara anggotanya. Nah, selain join di APEC, Indonesia tuh juga join di AFTA. AFTA tuh apa sih? AFTA adalah ASEAN Free Trade Area, di mana perdagangan bebas ini mulai dilakuin nih sama Indonesia. Terus manfaatnya apa untuk Indonesia? Manfaatnya salah satunya nih, contohnya, jadi banyak banget investor-investor asing yang akhirnya tertarik dengan sumber daya alam Indonesia yang begitu melimpah. Kayak yang kita tahu kan ya, Indonesia tuh punya sumber daya alam yang banyak banget. Nah, jadi investor-investor asing mulai kayak, wah menarik ya, ternyata Indonesia nih bisa dikembangin lagi. Contohnya kayak yang kita tahu, ada salah satu pabrik dari luar negeri, BYD, itu tuh dia mau buka loh di Indonesia. Jadi se-efektif itu ya. Habis itu manfaatnya juga banyak nih, organisasi internasional. Nah, jadi itu ada yang kita obrolin juga tadi tentang Indonesia gabung sama BRICS. Nah, itu kalau itu kenapa itu? Indonesia tidak termasuk dalam kelompok BRICS, Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Tetapi Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan negara-negara anggota BRICS. Meskipun bukan anggota resmi, Indonesia seringkali terlibat dalam berbagai inisiatif yang melibatkan BRICS, baik secara bilateral maupun multilateral. Indonesia memiliki hubungan perdagangan yang signifikan dengan beberapa negara BRICS, terutama China, India, dan Rusia. Negara-negara BRICS adalah mitra penting bagi Indonesia dalam hal ekspor dan impor barang serta investasi. Cina adalah mitra dagang terbesar Indonesia di antara negara-negara BRICS lainnya. Indonesia mengekspor berbagai produk ke Cina, termasuk sumber daya alam, produk pertanian, dan kelapa sawit. Selain itu, China juga merupakan investor utama dalam proyek infrastruktur di Indonesia, termasuk di sektor energi dan transportasi. India juga merupakan mitra penting bagi Indonesia dengan perdagangan yang mencakup produk seperti minyak sawit, kopi, tekstil, dan barang konsumsi lainnya. Selain itu, kedua negara memiliki kerjasama di bidang pendidikan, teknologi, dan pariwisata. Serta Rusia adalah mitra ekonomi yang lebih kecil dibandingkan Cina dan India, tetapi Indonesia dan Rusia bekerja dalam sektor energi, pertahanan, serta perdagangan barang dan jasa. NDB atau New Development Bank yang didirikan oleh BRICS adalah salah satu lembaga keuangan yang memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur proyek-proyek besar di negara berkembang. Meskipun Indonesia bukan anggota BRICS, dapat memperoleh beberapa manfaat dari NDB yang diterapkan oleh BRICS melalui pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang mendukung pembangunan nasional. Indonesia juga bisa bekerja sama dengan negara-negara BRICS untuk proyek-proyek yang didanai oleh NDB, terutama yang berkaitan dengan pembangunan energi terbarukan, transportasi, dan teknologi. Oke, jadi kalian udah paham kan mengenai organisasi internasional di bidang ekonomi yang ada di dunia ini, terlebih mengenai rencana Indonesia mau masuk ke BRICS. Paham. Oke, makasih. Sama-sama.
Nah, semoga informasi dari kita juga bermanfaat ya untuk kalian yang nonton. Terima kasih. Dah.